Ada di Air Tiris hari itu diundang Ustadz di Pekanbaru ceramah tentang bahaya Wahabi 1,5 jam. Tentang bahaya Wahabi di Kampa. Lalu tanya kayaknya, paham emak-emaknya nya? Ndaknya. Mana pula kan paham orang, dia lihat lain, yang dicakap lah lain. Dibilang harus saudara, emak-emak itu baru pergi umroh. Ya, dikasih. Coba bayangkan, orang jual korma di sini, ada nggak halal? Silakan cicipi apa aja jenis korma, makanlah sepuasnya. Ada nggak? Di Pekanbaru ada nggak jual korma kayak gitu? Serius ini, kalau ada saya mau. Pas kangen korma ke situ aja, cicipin aja. Nggak ada syarat belinya, nggak ada. Pokoknya masuk ke situ halal. Nak korma mahal, nak korma murah. Nggak ada korma boleh, nggak ada. Nah. So, kita paling ada nanti korma bulat, nah maka itu halalnya. Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau seandainya Wahabi pembenci pada kita, mau dia kasih gratis? Hah? Kemudian ada yang keracunan habis itu, taruhnya racun dalam, ini rombongan non Wahabi ini latang dia dikasih. Enggak. Jadi berarti yang dilihat oleh ibu-ibu itu bertentangan dengan yang disampaikan oleh ustadz pendusta ini. Makanya mereka bilang, paham mak dah 1,5 jam cerita. Ada yang hadir waktu itu menyampaikan, paham mak tuh bahaya Wahabi itu, enggak katanya. Berarti ustaznya pasih apa enggak? Enggak pasih. Karena lisan pendusta itu enggak pasih. Oleh sebab itu hindari berdusta. Kalau locui di orang tu contoh pakai lidi, tahu locui? Dilecut. Enggak tahu juga. di rotan pakai lidi, jangan ngadu ke rumah pakai beloti. Pahamnya enggak? Iya, misalnya antum pergi umrah, lalu berdoa menghadap ke makam Nabi. Lalu diingatnya kannya, Pak, kalau doa itu ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan. Hati-hati bonci ke Wahabi itu diserang mau pakai pedang katanya. Mau dibunuh saya gara-gara berdoa menghadap makam Nabi. Akhirnya datang fitnah lagi. Iyalah, karena Wahabi itu ziarah kubur itu syirik katanya. Kan lucu tuh kan. Pernah tonton dengar Ustadz Wahabi bilang doa ziarah kubur itu syirik? Nggak ada. Makanya seperti tadi tuh, jahat orang nih. Dikena pukul pakai lidi, ngadunya ke emak pakai beloti. Tahu beloti, Pak? Kalau beloti poca balo buatnya, Pak. Kalau dili paling bidek seketek. Tahu bidek? Enggak tahu juga, tuan. Banyak bahasan. Ya, semalam saya terpaksa buka bahasa baru. Ya, orang tuh bilang enggak ada bahasa Indonesia, Ustaz. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Ada. Macam tadi malam tadi apa, Mak? Kampie. Banyak enggak paham. Ada di kampus. Apalagi semalam? Hah? Ada semalam, Ahmad pun lupa dia nanam. Orang tuh bilang nggak ada bahasa Indonesia. Saya bilang ada, saya buka kamus, ada juga. Sekarang bidek, tahu nanti ya? Nggak tahu tuan-tuan? Lokam? Nggak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi, anak milenial semua nampaknya. Nggak tahu catat tuh biar bahasa itu tak hilang ya, biar bahasa itu tak hilang. Supaya kita nggak terpaksa ngutip bahasa-bahasa asing yang menyesatkan kita. Dalam syariat itu banyak dibuat bahasa asing tapi menyesatkan. Nasallallahu alaihi Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam futuristik, Islam macam-macam lah, Islam plastik. Nah, sampai nanti ilmu semuanya pakai logi-logi, psikologi, gilologi, aksiologi, ya, topologi, cocoklogi, gilologi, semuanya. Semua pakai logi. Akhirnya salah paham orang jadinya. Pakailah bahasa yang asli. Belajar usul fikih pakai bahasa asli usul fikih. Tidak tambah paham orang dengan bahasa asing itu tambah tidak paham. Kemarin tidak ada iddah bagi laki-laki. Setelah pakai bahasa asing ada iddah bagi laki-laki. Dicocok logikan ada istilah syibhul iddah. Dianggap itu sebagai iddah. Itu makanya belajarlah ilmunya kira ahlinya. Bukan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Yang orang yang non-muslim itu bukan akan mengajukan agama kita, tapi akan memperosokkan kita, merusak agama kita.
Makanya bahasa kita dilasarikan Pak ya, bidek, lokal. Nah, balik sini. Jadi kadang-kadang tuh jahat. Jadi dilecut pakai lidi, laporannya pakai melati. Yang mendengar laporan kira-kira gimana? Tentu bawa parang, bawa celurit, bawa tombak, mano Ustadz tuh. Ya, dicarinya. Jelas ya? Akhirnya itulah. Tapi memang orang tuh kalau tidak punya hujah mesti tukang fitnah. Kehabir sana hujah mesti tukang fitnah. Dan masalahnya banyak syekh-syekh mereka yang besar-besar tukang fitnah, pendusta. Ini mati di negeri Wahabi loh. Sampai akhir hayat ditinggal di situ. Aman, nyaman. Bukan tidak tahu orang Wahabi dia nulis kitab dusta itu. Tapi supaya dunia tahu bahwasanya tidak semua yang tak sepakat harus dihabisi. Dan memang bukan itu manhajnya mereka. Bukan mereka yang manhajnya seperti itu. Hanya musuh-musuh dakwah melekatkan itu kepada mereka. Akhirnya yang tidak tahu termakan isu. Seperti Khawarij dulu termakan isu. Tidak usah nuntut ilmu sama sahabat. Sebab mereka sudah jadi alat pejabat. Subhanallah. Baru tahu tonton ya. Baru tahu ya. Itulah makanya kita perlu ngaji tuh. Jadi isunya dulu tuh sahabat sudah tak seperti dulu lagi. Nah, sama nanti ikutlah si fulan kan dia istiqamah di atas sunnah itu. Oh enggak, memang dia hafal sunnah, belajar sama si fulan. Cuman enggak contoh dulu lah. Nyala dokek je pemerintah dong. Jadi alat pemerintah. Padahal pemerintah itu yang tunduk ke fatwa syekh, bukan syekh yang berfatwa sesuai pesan pemerintah. Tapi karena pemerintahnya sudah dianggap kafir, seluruh ulama yang berhubungan dengannya dianggap kafir, dan bahkan kawan-kawan mereka yang berhubungan dikafirkan juga. Makanya tidak ada mereka yang merujuk sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ada yang merujuk, seperti Abdullah bin Abbas datang pada mereka, taubat 3.500 orang. Bayangkan, 3.500 orang ikut kami bonongo kaji kubuyanya. Sama juga kita dulu awal-awal sebelum ngaji ke dia, itu Wahabi dulu katanya. Nyapa Wahabi? Enggak tahu saya, tapi kabarnya kejam orang tuh. Akhirnya datang dia. Pas pula waktu itu kan lepas Jumat ada bagi makanan kan. Iya, pas selesai sekajian ada sarapan pagi. Oh enggak, kami selesai makan, selesai sarapan, selesai kaji, makan, enggak pernah ditanya kamu Wahabi enggak. Kalau Wahabi enggak dapat makanan, enggak ada kan. Berarti enggak ada. Berarti isu yang tidak benar. Hasil itu otonya ngaji, ikut dia ngaji. Kajinya Quran Sunnah semua. Enggak pakai main akal-akalan. Alhamdulillah ternyata lomak gaji Wahabi lepas gaji labi-labi. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin fitnah itu banyak. Jadi setelah ngaji tahu dia ternyata di sini Al-Qur'an, hadis, manhaj salaf para sahabat. Tentu hati yang masih fitri, yang masih belum rusak, belum terkontaminasi, senang dengan Al-Qur'an dibacakan, senang hadis dihidupkan, sunnah dihidupkan, senang perkataan sahabat dikedepankan daripada perkataan Aristoteles, Plato, Alexander Agung, ya kan, dan sebagainya. Namun-namunnya entah lebih dekat kepada syaitan daripada kepada Ar-Rahman. Akhirnya ngaji kita sah? Coba yang dulu memusuhi Wahabi dakwah tunjuk tangan. Segan kita sekarang kan? Enggak usah dibuka-buka lagi, itu masa tilka ummatun qad khalat. Masa yang sudah berlalu. Awal-awal begitu. Kita curiga. Tapi setelah kita lihat, nah itu yang membuat para Khawarij itu tidak mau keluar daripadanya karena tidak mau merujuk sahabat Nabi. Mereka akui sahabat memang sahabat. Cuma masalah mereka sudah berubah. Jadi kalau orang Syiah menganggap mereka murtad, kalau ini mereka anggap mereka sebagai alat para pejabat. Ujung-ujungnya semua aliran sesat yang hadir di masa sahabat masih hidup tidak merujuk kepada sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya sahabat tak ada yang tersesat.
dijamin Allah SWT. Sedangkan yang setelah generasi setelahnya ada yang tersesat.